Nah, karena Muhammadlah seorang muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang, yang mengendalikan seorang muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad nih, menurut Muhammad, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu. Apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Salah. Karena kata Muhammad, setan tidur di situ semalam. Loh, belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, Iya. saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya. Bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan, itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya. Saya tidak mengada-ngada, Mbak. Nih. Oke, nih ya. Nih. Saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan. Bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang setiap hari umat muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen, Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak. Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung. Bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang Muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya nggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim. Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya.
Bagaimana jika seseorang menjadi seorang muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, jangan memberi salam. Memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar, ya, yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya. Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan, Mbak ya. Begini, bentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jikalau menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih. Saya kasih baca, beliau menegaskan, nih mana? Nih hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam, mana ada mengasihi semua orang. Kalau mengasihi sesama muslim ada. Gitu. Ya. Iya, mengasihi sesama muslim, berbuat baik harus sesama muslim. Gitu. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda ganti agama hanya karena seorang pria, karena pasti satu saat dia akan mengecewakanmu. Suatu saat pasti akan membuatmu juga sakit hati, pasti. Nah, ketika nanti sakit hati, saya mau balik lagi ke Islam. Banyak kayak begitu. Pindah agama cuman hanya karena laki-laki, pindah agama cuman karena perempuan. Banyak jumlahnya. Seperti itu. Artinya belajar dulu, belajar begitu. Dan saya pesan juga kepada pacarmu supaya kalau jadi Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus, seperti itu, karakter Yesus begitu. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda jadi muslim, siap-siap nanti malam tidur, malam ini kan tidur, siap-siap setan juga bermalam di hidung. Loh, iya. Buktinya pagi-pagi harus ambil air wudhu. Dihirup 3 kali. Karena kata Muhammad, setan tidur di hidung. Iya. Tapi kalau jadi orang Kristen, setan tidak akan tidur di hidung. Begitu. Makanya memang tidak heran. Karena seorang Muhammad sendiri, saya kalau ngomong itu nggak ya. Maksudnya gini. Saya nggak, di dalam ajaran agama Kristen ada dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang. Atau tidak dilakukan oleh seseorang. Ketika saya katakan Muhammad mengajarkan ini, itu, kan betul. Nah, seorang Muhammad itu bahkan dia sendiri itu kena sihir.
Iya, dia Muhammad tuh kena sihir. Tapi mungkin cukup dulu itu ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti ini. Mungkin itu dulu. Bagaimana? Iya. Oke. Karena saya lihat juga mbaknya juga seperti tidak mau banyak orang tahu. Karena yang nonton ini banyak nih. Jangan-jangan tetangga Anda nonton juga. Itu yang saya jaga juga. Oke, begitu? Iya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Nah, itu ya teman-teman ya.